Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suhadi Esos MSI sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Oke, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya asinkronus 1 dengan topik teknik analisis perubahan menggunakan dua kerangka utama yaitu Burke-Litwin model dan 7S atau 7S model. Keduanya akan kita lihat bagaimana saling melengkapi dalam membantu organisasi menjalani transformasi. Pertama, saya mulai dari model yang menjelaskan hubungan sebab akibat dalam organisasi. Dua model yang akan dibahas memberikan kerangka kerja komprehensif, artinya membandingkan. Burke-Litwin fokus pada apa yang memicu perubahan dan bagaimana perubahan itu mengalir melalui sistem organisasi. Sedangkan 7S atau 7S model memastikan semua elemen internal selaras sehingga perubahan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Nah, dengan menggabungkan pemahaman sebab akibat dan penyelarasan internal, organisasi bisa dirancang serta kita eksekusi mentransformasi organisasi dengan lebih terarah. Nah, sekarang kita lihat lebih rinci masing-masing model dimulai dari Burke-Litwin. Di mana model Burke-Litwin ini menganalisis perubahan penting karena organisasi tidak statis, tidak diam dia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kepemimpinan dan ekspektasi publik artinya lingkungan terus bergeser. Burke-Litwin model membantu kita memahami dinamika itu lewat struktur hubungan sebab akibat antar bagian-bagian, antar komponen-komponen, antar elemen. Nah, model ini membedakan faktor-faktor di level strategis dan operasional. Nah, lalu melihat bagaimana dampaknya tercermin di hasil kinerja. Dengan memahami aliran perubahan, intervensi bisa kita lakukan dan kita tempatkan pada titik yang paling berdampak dalam organisasi tersebut. Nah, mari kita uraikan komponennya. Nah, model ini membagi model menjadi dua kelompok utama. Di level paling atas adalah faktor transformasional. Lingkungan eksternal memberi tekanan atau peluang, misi dan strategi sebagai arah jangka panjang, gaya kepemimpinan yang membentuk keputusan dan budaya, serta budaya organisasi itu sendiri sebagai pola, nilai, dan norma. Di bawahnya ada level kedua yaitu level transaksional. Apa itu level transaksional? Adalah di mana elemen pelaksanaan keseharian sehari-hari, di mana struktur organisasi, susunan di dalam organisasi, sistem manajemennya, iklim budaya kerja di dalam organisasi, kemudian tugas dan pekerjaan pegawai di dalam organisasi, bagaimana keahlian kompetensi pegawai, motivasi pegawai untuk bekerja, dan kesesuaian antara kebutuhan individu dengan nilai organisasi, di mana interaksi antara semua ini menentukan seberapa efektif organisasi ini berjalan. Nah, jadi inti daripada model Burke-Litwin adalah bahwa perubahan tidak terjadi secara terpisah. Artinya, perubahan di faktor strategis, di faktor yang penting seperti kepemimpinan atau strategi akan mempengaruhi sistem dan perilaku operasional yang kemudian tercermin pada hasil akhir seperti kinerja layanan, kepuasan publik, produktivitas atau hasil. Nah, sebagai contoh misalnya, jika ada pergantian pimpinan yang mendorong visi digital baru, maka sistem kerja diperbaharui. Pelatihan diberikan sehingga kompetensi meningkat, motivasi bertambah karena ada dukungan, dan akhirnya pelayanan menjadi lebih responsif. Jadi intervensi yang kita lakukan sebagai seorang pimpinan itu lebih efektif. Perlu memahami di mana node strategis itu berada. Nah, 7S atau 7S yang dikemukakan oleh atau dikembangkan oleh McKinsey untuk membantu organisasi, dia mencoba menyelaraskan 7 aspek internal agar perubahan tidak timpang. Berbeda dengan Burke-Litwin yang menyimak alur sebab akibat. 7S melihat bahwa semua elemen, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata, yang tak nampak, yang abstrak sifatnya, harus selaras agar strategi bisa berjalan dan tujuan organisasi tercapai. Nah, model ini menjadi cermin untuk mengecek kembali konsistensi internal. Nah, mari kita lihat 7S ini.
Nah, 7S itu dibagi menjadi dua, yaitu hard element dan soft element. Nah, hard element adalah strategi atau rencana atau arah organisasi. Nah, struktur, susunan, peran, dan alur pelaporan. Nah, sistem, prosedur, serta proses yang digunakan sehari-hari. Jadi, kemudian ada soft element, lebih abstrak, namun krusial, penting. Ya, jadi, kemudian ada share value atau nilai bersama sebagai inti daripada budaya kerja, di mana masing-masing pegawai itu mengakui bahwa nilai perilaku yang mereka kerjakan itu sudah sesuai dengan SOP. Nah, jadi kemudian ada style yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan komunikasi. Kemudian dari kedua model ini bisa kita gabungkan bahwa Burke dan Litwin dan 7S ini memberikan pendekatan ganda. Artinya Burke Litwin memberi pemahaman tentang dari mana perubahan harus dimulai dan bagaimana efeknya mengalir. Sementara kalau 7S memastikan bahwa ketika perubahan itu diluncurkan, semua elemen internal mendukung secara konsisten. Misalnya perubahan strategi, Burke Litwin perlu dikaitkan dengan penyesuaian struktur agar dan sistemnya dan share value atau 7S-nya itu agar implementasinya tidak terhambat. Terima kasih banyak atas atensi kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.